Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi Tadis Matematika semester 3 Institut Agama Islam Negeri Curup. Saya mewakili kelompok 7. Saya sendiri bernama Ulfa Hasanah dan rekan saya bernama Cindy Melitasari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Dr. Fakhrudin SHG MPDI. Nah, langsung saja kita simak video penjelasannya. Filsafat pendidikan menurut Ibnu Khaldun. 1. Biografi Ibnu Khaldun. Beliau adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, biasa dipanggil dengan Abu Zaid. Beliau lahir di Tunisia tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau wafat 19 Maret 1406 Masehi atau 25 Ramadan 808 Hijriah di usia beliau yang ke-74. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam. Beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Di Konstantin Selatan, di benteng Qal'at Ibnu, selama beliau menghabiskan waktunya selama 4 tahun untuk menulis. Beliau selesaikan di tempat tersebut mukadimahnya yang sangat terkenal. Beliau belajar Al-Quran beserta tafsirnya, hadis, fikih, dan ilmu bahasa kepada beberapa ulama Tunis, khususnya kepada ayahnya. Hidup beliau berpindah-pindah dari Maroko ke Andalus dan sebaliknya. Beliau juga pernah hijrah ke Mesir, kemudian ke Damaskus, dan yang terakhir kembali lagi ke Mesir. Di Mesir, beliau mengajarkan fikih mazhab Maliki. Beliau diangkat menjadi hakim mazhab Maliki di Mesir pada 1384 Masehi. Beliau juga aktif dalam dunia pendidikan sebagai dosen perguruan tinggi Al-Azhar. Beliau meninggal di Mesir pada 25 Ramadan 808 Hijriah, bertepatan tanggal 19 Maret 1406 Masehi, di usianya yang ke-74 tahun. Beliau meninggalkan banyak karya-karya ilmiah yang sering dijadikan rujukan sampai sekarang. Karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filosof yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang terjun di bidang politik dan sekaligus ilmiah. Kakek beliau seorang yang aktif di pemerintahan dan ayahnya adalah ilmuwan, sehingga karya yang beliau hasilkan juga tidak lepas dari bahasan politik. Beberapa karya Ibnu Khaldun yang terkenal diantaranya adalah: pertama, Kitab Muqaddimah, merupakan buku pertama dari Kitab Al-I'bar yang merupakan inti dari seluruh persoalan. Tema dari Muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarah. Yang kedua, Kitab Al-I'bar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar fi Ayyam Al-Arab wa Al-Azam wa Al-Barbar wa man asharahum min Zawi As-Sultan Al-Akbar, sebagai kitab pelajaran dan arsip sejarah yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, barbar, serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka. Yang ketiga, Kitab Al-Ta'raf bil Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban, merupakan bagian terakhir dari Kitab Al-I'bar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dan yang terakhir, Lubab Al-Muhassas Hal fi Usuluddin. Ilmu pengetahuan perspektif Ibnu Khaldun. A. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun bukanlah semata-mata suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi, pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia. Lewat pendidikan tersebut, manusia akan mendapatkan ilmu,
sehingga menghasilkan teori yang bukan lagi sekedar teori, namun sudah menjadi konsep yang menjadi naluri atau skill berpikirnya. Tahapan yang terakhir inilah yang disebut kemahiran bidang ilmu pengetahuan oleh Ibnu Khaldun. B. Perkembangan ilmu pengetahuan berasal dari percampuran peradaban dan kebudayaan, seperti yang telah disampaikan, bahwa tabiat akal adalah memikirkan apa yang ditangkap lewat indera. Peradaban dan budaya yang telah berlaku di masyarakat adalah sasaran utama sebagai hasil tangkapan indera. Dari sekian banyak yang dihasilkan indera memberikan bekal akal berinovasi menghasilkan karya. Sehingga semakin banyak yang ditangkap oleh indera, semakin banyak hasil inovasi pemikiran yang akan menjadikan sebuah ilmu. Selanjutnya yakni big numbers tidak diragukan lagi. Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh yang dibesarkan dalam aneka ragam budaya masyarakat. Beliau berpetualang ke beberapa negeri dan belajar kepada banyak ulama. 6 petualangan beliau ke beberapa negeri membentuk beliau menjadi pemikir yang multikultur. Dari budaya masyarakat, pemikiran guru-guru beliau, dan masalah yang dihadapi catch your audience attention. Yang ke-C, metode mengajar. Metode mengajar menurut Ibnu Khaldun adalah sebuah keahlian, sehingga tidak ada keterkaitan dalam bentuk dan metode pengajaran tertentu yang dipakai dalam mengajar. Seseorang pendidik hendaknya bisa mengajar dengan metode yang efektif dan efisien. Ada 7 prinsip utama yang dikemukakan Ibnu Khaldun yang perlu diperhatikan. Prinsip berangsur-angsur. Prinsip pengenalan umum sebelum penjelasan, generalistik. Prinsip kontinuitas, memperhatikan bakat dan kemampuan peserta didik, tidak mencampur materi yang bisa menjadikan bingung atau konsorti metode atau metode pemusatan, menghindari kekerasan, menumbuhkan skill. D. Pendidik. Seorang pendidik bertanggung jawab mengarahkan jalannya proses belajar mengajar. Di antaranya, membimbing perkembangan pengetahuan peserta didik. Tidak semua proses belajar bisa disesuaikan dengan kehendak pendidik, seperti memahamkan materi kepada peserta didik. Seorang pendidik tidak boleh memaksakan dengan satu metode atau bahasa pengantar untuk menjelaskan peserta didik. Bisa jadi, sebagian peserta didik yang lain akan bisa memahami materi dengan metode dan bahasa yang lain. E. Peserta didik. Peserta didik adalah seorang atau sekelompok orang yang mempunyai potensi diri yang berbeda-beda dan siap untuk mengaktualisasikan potensinya. Tidak jarang peserta didik ini tidak mengenali potensi bakat yang dimiliki, justru orang lain yang bisa mengenali. Selanjutnya yang F, kurikulum dan materi pendidikan. Pengertian kurikulum pada masa Ibnu Khaldun masih terbatas pada bentuk materi pelajaran atau kitab-kitab tertentu yang dikaji dalam tiap tahap pendidikan, sedangkan pengertian kurikulum modern telah mencakup konsep yang lebih luas yang meliputi beberapa unsur utama, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi, dan metode penilaian. Ibnu Khaldun tidak memberi batasan dengan jelas tentang materi pelajaran atau kitab-kitab tertentu yang perlu dikaji, dan juga tidak menawarkan metode pembelajaran secara spesifik. Karena baik materi maupun metode adalah kebutuhan terkait dengan keadaan, tempat, dan waktu, sehingga tidak ada bentuk materi maupun metode yang permanen. Ibnu Khaldun membagi materi pendidikan yang menjadi salah satu komponen operasional pendidikan menjadi 2 macam bagian. Yang pertama, ilmu-ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang dalam hal ini peran akal hanya sebagai mediator menghubungkan cabang-cabang permasalahan dengan pokok utamanya sebagai otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, ilmu-ilmu akliyah adalah ilmu yang bersifat alami bagi manusia yang diperoleh melalui proses berpikir, sehingga keberadaan ilmu ini bersamaan dengan wujudnya peradaban kehidupan manusia.
Menurut Ibnu Khaldun, ilmu ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ilmu logika, kemudian ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Dari sisi pandang yang berbeda, Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi 2 macam. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang dipelajari karena untuk mengambil faedah dari ilmu itu sendiri. Golongan ini terdiri dari ilmu syariat dan ilmu ketuhanan atau filsafat. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang dipelajari karena untuk mempelajari ilmu pengetahuan golongan pertama, seperti nahwu, saraf, bahasa Arab, untuk mempelajari ilmu syariat, dan mantek atau logika untuk mempelajari ilmu ketuhanan atau filsafat. Ini gambarnya beliau. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.